huraikan seperti yang sudah di-share oleh panitia ya, oleh pengurus, oleh divisi dakwah tentang tafsir tematik. Kita akan coba menghuraikan satu ayat Al-Qur'an, kemudian kita huraikan maksud dan penafsirannya secara tematik yang merujuk kepada penafsiran ahli tafsir. Tapi sebelum saya sampaikan itu, ada hal yang perlu kita ingat ya. Ini juga biar clear, biar kita tahu semua bahwa hakikat daripada ilmu itu, seseorang mendapatkan ilmu ya, bukan karena belajar mengajar. Luar biasa kan? Jadi hakikat seseorang mendapatkan ilmu itu sebetulnya bukan karena belajar mengajar. Apakah setiap orang belajar? Ya, belum tentu. Apakah setiap orang belajar mendapatkan ilmu? Juga belum tentu. Maka hakikat dari mendapatkan ilmu itu, kata para ulama berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih, adalah karena Allah campakkan cahayanya ke dalam jiwa mereka. Ya. Jadi ilmu itu didapatkan hakikatnya karena Allah telah campakkan cahayanya ke dalam jiwa mereka. Ada orang belajar bertahun-tahun ilmunya tidak dapat. Ada orang belajar hanya sesekali tapi dia banyak ilmunya. Saya dulu di pesantren itu ada teman-teman tidak pernah tamat kitabnya itu. Hanya mukadimah saja, pembukaan, kemudian ganti kitab pembukaan. Begitu dia terjun di masyarakat, dia bisa membaca seluruh kitabnya. Kata pak kiainya itu, "Tekudu tamat jangan ngaji mah. Kewe turuhikeun di masyarakat, baca kitabnya, bisa angke gitu." Lalu hadirin yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Ternyata didapatkan karena Allah campakkan cahayanya ke dalam jiwa mereka atau jiwa seseorang. Karena apa? Karena pengabdian dirinya kepada Allah. Karena peningkatan pengabdian diri kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Sehingga ini merujuk kepada sebuah keterangan hadis, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'ti lil 'as, tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Ya. Mungkin Ustaz dapat ilmunya, iya, pintar otaknya, iya, tetapi kemanfaatannya tidak dapat. Keberkahan dari ilmu yang kita milikinya tidak dapat. Di antaranya apa? Kita punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi agak sulit kita untuk mengamalkannya. Tidak mampu kita menghafalkannya. Mungkin keberkahan dan kemanfaatannya hilang. Atau juga tidak bertaring ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kepada paling tidak kepada keluarga kita, ya, kepada anak kita, kepada istri kita, tidak didengar. Ini bagian daripada renungan kita, boleh jadi ilmu yang kita miliki belum memiliki kemanfaatan yang banyak. Atau tadi itu ada apa kata Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah, wahai Ali, nasihat orang yang bertakwa itu, nasihat orang yang alim itu, nasihat orang yang berilmu itu bagaikan air jatuh di atas daun keladi jika dia tidak bertakwa. Nah, makanya saya itu bukan mengajarkan, Pak. Ini mau ngobrol bersama aja ya. Karena saya juga belum bertakwa. Ya, di samping juga belum alim, juga belum bertakwa. Karena kata Rasul, wahai Ali, salah satu nasihat Rasulullah kepada Ali, ya, ada salah satu kitab khusus namanya kitab nasihat-nasihat Rasul kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Nasihat orang yang alim itu, orang yang berilmu itu bagaikan air jatuh di atas daun keladi jika dia tidak bertakwa. Nah, jadi hakikat ilmu itu didapatkan karena pengabdian diri kita kepada Allah. Makanya perbanyak pengabdian diri kepada Allah, Allah akan berikan ilmunya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, dia akan diberikan pemahaman dalam agama, insyaallah. Tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Tanamkan kepada cucu kita, tanamkan kepada saudara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan bahas berkenaan hakikat daripada umur dan ajal. Ya, ini di akhir tahun ada muhasabah terhadap umur kita. Pertama, kita akan huraikan tentang umur. Ya. Apa itu hakikat umur? Suatu hari di masa dinasti Bani Abbas, ya, saya kutip dari bukunya Muhammad Al-Ghazali, ada percakapan antara seorang kakek dengan seorang penguasa dari Bani Abbasiyah atau Bani Abbas. Nanti kita
penafsirannya kita lihat dari surah Al-A'raf ayat 34 nanti ayat Al-Qur'annya. Ini pembuka daripada hakikat umur dulu. Seorang kakek ditanya oleh seorang penguasa. Perhatikan, apa kata seorang penguasa itu? Wahai kakek, berapa umurmu? Dia menjawab, baru 10 tahun wahai tuanku. Kemudian seorang penguasa itu marah. Kamu jangan main-main dengan saya, jangan bercanda. Masa kamu baru 10 tahun? Ini renungan di akhir tahun kita, ya. Masa kamu baru 10 tahun? Betul tuanku, umurku baru 10 tahun. Kenapa aku menjawab demikian? Karena baru 10 tahun terakhir aku menjadi orang yang benar. Baru 10 tahun terakhir aku menjadi orang baik. Baru 10 tahun terakhir aku mampu mendekatkan diri kepada Allah. Baru 10 tahun terakhir aku melaksanakan perintahnya dan mampu meninggalkan larangannya. Kira-kira si Abah berapa umur? Kita nggak tahu. Saya juga umurnya mungkin juga baru 10 tahun, baru 5 tahun mungkin. Nah ini dihuraikan oleh para ulama, kenapa umur itu berbeda dengan usia? Ini ternyata karena pertanyaannya tidak kam sannah, ya, tidak kam sannah, berapa usiamu? Karena usia itu bahasa Arabnya sannah, ya. Dalam Al-Quran ada disebut umur, ada sanah. Kalau sanah itu usia, sanah itu memiliki akar kata yang sama dengan sinun. Sinun itu dalam bahasa Arab artinya gigi. Jadi kalau ditanya usia, itu tidak beda dengan usia kambing, usia domba, usia unta. Sehingga kambing yang boleh dikurbankan atau unta yang boleh dikurbankan, berapa kopak giginya? Orang Arab selalu mengatakan gigi itu adalah sinun. Tetapi ini umur, ya, memiliki akar kata yang sama dengan ma'mur, amaro, ya'muru, ma'mur. Pertanyaannya adalah sejauh mana usia kita telah memakmurkan usia kita. Ini renungan kita di akhir tahun. Sejauh mana, sebesar apa sampai hari ini, sampai detik ini, kita telah pun mampu memakmurkan usia kita. Atau berapa umur kita nggak bisa jawab. Berapa usia kita bisa lihat tahun berapa kita lahir. Hari ini tahun berapa? 2020 akhir. Lahir tahun 80, berarti 40 tahun. Ya kan? Lahir tahun 70, berarti 50 tahun. Ngitungnya gampang kalau ditanya kam sannah, kam usia. Tapi kalau ditanya berapa umurmu, ya, umur memiliki akar kata yang sama dengan ma'mur. Ma'mur adalah kesejahteraan, kebaikan. Jadi sudah berapa besarkah, berapa tahunkah kita sudah mampu memakmurkan usia kita. Dan itulah sebetulnya adalah umur kita. Oke, usianya sekarang 70. Alhamdulillah. Tapi betulkah umurnya 70? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Oke, mungkin usianya 30. Alhamdulillah. Tapi umurnya bisa ratusan tahun. Umurnya bisa ribuan tahun. Kalau secara makna. Ini tafsiran. Ini penafsirannya secara tematik. Ya, umur dengan usia. Mungkin usianya secara biologis, ya, 40 tahun. Tetapi umurnya di hadapan Allah sudah ratusan ribu tahun. Oleh sebab itu, hadirin yang terhormati Allah, mari kita tingkatkan, perbanyak umur kita. Perbanyak langkah ke masjid, perbanyak baca Al-Quran. Di antaranya melakukan amalan-amalan cerdas. Yang amalan itu ringan tetapi memberatkan dalam timbangan. Amalan itu sedikit tapi besar dalam pahala. Sholat di Masjid Haram 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat. Sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat sebanding dengan 1000 rakaat. Luar biasa. Melakukan kebaikan di Masjid Haram, ya, di tanah suci sama dengan 100.000. Itu bagaimana juga amalan yang dapat menambah umur kita. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, bagi kita yang belum diberikan kesempatan pergi ke sana, masih banyak kesempatan di Indonesia, di tanah air kita.
ya, dengan zikir, perbanyak baca Al-Quran, ya, sholat sunnah, maka insya Allah itu juga akan menambah umur kita. Renungan yang pertama adalah sebagai penafsiran tematik kita tentang umur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya berarti yang harus diperpanjang itu atau yang harus ditambah itu umur apa usia kita? Saya ingin menyimpulkan, tambahkan umur kita, perpanjang usia kita, tidak masalah. Istilah memperpanjang usia juga tidak masalah. Kan tetapi semua kita sudah ditentukan ajalnya, misalkan. Pertanyaan seperti itu. Setiap kita sudah ada ketentuannya, waktunya, kapan dia meninggal. Ya, apakah dia menjadi saqiyun atau sa'idun? Ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini panjang ketika proses penciptaan manusia di usia 4 bulan memasuki 5 bulan atau 5 bulan genap, 4 bulan genap ya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama menyebutkan 4 bulan 20 hari, ada 4 bulan 10 hari. Artinya masuk ke usia 5 bulan. Lihat dalam hadis itu. Ketika Allah telah menciptakan janin dalam rahim ibu kita, kemudian fayangfuhu fiha ruha, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Kan begitu ya? Wa yu'maru bi arba'i katbin. Kemudian Allah memerintahkan untuk mencatatkan 4 amalan, 4 catatan. Kapan itu? Jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan. Di mana itu? Di alam rahim. Alam ruh, kematian pertama, alam rahim, kehidupan pertama, ya. Kemudian memasuki ketiga hari ini alam dunia. Jadi kita sudah memasuki berapa alam? Berapa alam? 3 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Ini masih kehidupan yang pertama, alam dunia. Kecuali mungkin ada Kang Edi ya, orang Sumedang 4 alam sekarang ya. Alam syariah itu ya. Nah, jadi ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam syariah. Nah, itu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah catatkan di situ, di antaranya apa? Ajalnya. Dari 4 catatan itu, selain amalnya, rizkinya, sa'idun aw syaqiyun, ya, bahagia dan celaka, ajalnya. Bagaimana kita cara memahaminya? Kita merujuk kepada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Perhatikan, surah Al-A'raf ayat 34. Yang hafal di situ mohon diluruskan kalau saya salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah itu, walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat, setiap kita telah Allah tentukan ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Telah Allah tentukan ajalnya. Seringkali kita mengatakan, dacan ajal nama. Ya, mual mati. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memahami ayat ini, sedangkan ada ayat-ayat yang lain atau hadis Rasulullah SAW yang sahih berkenaan dengan bagaimana memperpanjang usia kita. Atau pertanyaan besarnya, apakah usia bisa diperpanjang atau diperpendek? Bisakah usia diperpanjang dan diperpendek? Maka saya mengatakan iya. Atau kita akan mengatakan iya. Nanti kita huraikan. Ya, kan tadi sudah ada ajalnya. Tadi kita di awal membahas tentang umur bisa kita tambah, karena umur berkenaan dengan usia yang diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Bagaimana kita mampu memakmurkan usia kita? Karena umur memiliki akar kata yang sama dengan makmur. Kita bisa menambah, memperbanyak umur kita. Iya, dengan amal soleh. Tapi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara memperpanjang usia kita? Atau pertanyaan besarnya, bisakah usia diperpanjang atau diperpendek? Mari kita lihat. Al-A'raf 34 di sini menyatakan walikulli ummatin ajal, dan setiap manusia telah ditetapkan ajalnya. Kemudian kita lanjutkan.